Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, ustazah akan membagikan video pembelajaran muatan IPA subtema 1 tema 7. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di tema 6 kita telah mempelajari mengenai panas dan sumber energi panas. Nah, kali ini ustazah akan membagikan pengertian kalor. Anak-anak ustazah bisa membuka bukunya tema 7 halaman 3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud kalor adalah tenaga panas yang dapat diteruskan atau diterima oleh suatu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi, dan aliran atau konveksi. Baik, kalor itu perantaranya dibagi menjadi 3 ya. Ada konduksi, ada radiasi, dan ada konveksi. Kalor atau tenaga panas itu dapat diteruskan atau diterima oleh suatu benda. Nah, konduksi yaitu merupakan peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau media tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat atau media tersebut. Perpindahan panas tersebut terjadi pada benda padat. Contohnya, sendok akan terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas, dan panci logam akan menjadi panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Yang kedua adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium perantara. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi dan panas api dapat kita rasakan secara langsung. Dan yang ketiga adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Misalnya, air yang panas dalam panci dapat mendidih. Jadi, jika anak ustazah masih bingung apa perbedaan antara konduksi dan konveksi, cara mudahnya untuk mengingat adalah konduksi terjadi pada benda padat dan konveksi terjadi pada benda cair. Nah, selanjutnya kita akan mengamati perubahan benda di sekitar akibat kalor. Gambar yang pertama itu adalah cengkeh. Cengkeh yang segar sebelum dikonsumsi akan dijemur untuk menjadi kering. Nah, peristiwa ini merupakan perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalornya itu menggunakan panas matahari secara langsung sehingga menyebabkan cengkeh segar menjadi cengkeh kering dan menghitam. Yang kedua, gambarnya mengenai padi. Padi yang matang dan siap dipanen lalu kemudian dijemur. Gunanya agar padi bisa mengembang dan gampang dibuka. Jadi, gambar yang kedua juga merupakan perpindahan kalor secara radiasi. Oke. Selanjutnya yaitu pengaruh kalor pada benda di sekitar. Jadi yang pertama yaitu wujud benda. Suatu benda yang diberikan kalor bisa mengubah wujud bendanya seperti dari padat ke cair, padat ke gas, atau cair ke gas. Berikut sebaliknya. Ketika benda melepas kalor, maka benda tersebut pun dapat berubah wujud seperti dari cair ke padat, gas ke padat, atau gas ke cair. Nah, pada gambar di video itu ada gambar es batu ya. Es batu yang mulanya benda padat diletakkan di ruang terbuka dan mendapatkan kalor akan berubah menjadi cair. Yang kedua yaitu suhu benda. Suatu benda apabila diberikan kalor maka benda tersebut akan mengalami kenaikan suhu, sedangkan apabila benda tersebut melepas kalor maka suhu benda tersebut akan mengalami penurunan. Contohnya, anak ustazah sedang merebus air.
air yang mulanya dingin lalu dipanaskan di api kompor akan menjadi panas dan mendidih. Peristiwa tersebut adalah sedang menerima kalor. Nah, sebaliknya, air yang tadinya telah mendidih lalu didiamkan akan kembali menjadi dingin. Nah, peristiwa tersebut disebut melepaskan kalor. Suhu bendanya mengalami penurunan. Dan yang ketiga adalah bentuk benda. Suatu benda apabila diberikan kalor, maka benda tersebut akan memuai atau pada beberapa benda akan mengalami penyusutan. Misalnya air. Anak ustazah tadi sedang merebus air. Karena kelamaan, air yang mulanya itu penuh lalu akan menyusut. Akan mengalami penurunan volume airnya. Sedangkan apabila benda tersebut melepas kalor, maka benda tersebut akan mengalami penyusutan dan atau pada beberapa benda akan mengalami pemuaian. Nah, contoh pemuaiannya itu seperti anak ustazah pernah nggak memperhatikan gelas kaca yang pecah atau retak ketika dituang air panas? Hal itu terjadi karena pemuaian yang terjadi pada gelas tidak merata. Oleh karena itu, anak-anak ustazah disarankan agar tidak menuang gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru saja mendidih. Nah, pada gambar di video itu ada gambar sambungan rel kereta api ya. Rel kereta api itu sengaja tidak dibuat rapat, tetapi dibuat bercela antar dua batang rel. Hal itu dilakukan untuk memberi ruang pada saat rel memuai akibat terkena panas. Nah, mari kita analisis kalor pada suhu benda. Gambar yang pertama itu ada es batu ya. Lalu es batunya diletakkan ke dalam gelas. Nah, pada gambar yang ketiga, es batu yang diletakkan dalam gelas, gelasnya lama-lama akan mengembun, terdapat butiran-butiran air di pinggiran gelas luarnya. Lalu pada gambar yang keempat, esnya lama-lama mencair, menghilang. Nah, ini adalah contoh pengaruh kalor pada wujud benda. Es batu yang awalnya padat lama-lama akan mencair akibat diberikan kalor. Anak ustazah bisa melakukan percobaan sederhana ini ya di rumah. Jika penasaran apa sih pengaruh kalor pada suhu dan benda sekitar kita. Baiklah, sekian dari ustazah. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada ustazah. Tetap semangat belajar daringnya, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.